Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi MATLAB. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Mirna Wijayamatan dengan NIM 24155061. Prodi Informatika, Institut Teknologi Albert Unai Kupang. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan dosen pengampu Daniel MDUKC Eskom M. Eng. Yang pertama, dasar-dasar operasi MATLAB. Tujuan: mahasiswa mampu mengoperasikan MATLAB dan memanfaatkannya sebagai perangkat simulasi untuk praktikum sinyal dan sistem. MATLAB adalah sebuah bahasa dengan high performance, kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang mudah untuk pakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang. Yang pertama, matematika dan komputasi, pembentukan algoritma. Ketiga, akuisisi data. Keempat, pemodelan, simulasi dan pembuatan prototipe. 5. Analisis data, eksplorasi, dan visualisasi. 6. Grafik keilmuan dan bidang rekayasa. MATLAB merupakan suatu sistem interaktif yang memiliki elemen dalam suatu array sehingga tidak lagi kita pusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknis yang terkait dengan komputasi, khususnya yang berhubungan dengan matriks dan formulasi vektor, yang mana masalah tersebut merupakan momok apabila kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa level rendah seperti Pascal, C, dan BASIC. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak metrik yang telah dibentuk oleh Linpex dan ASPEC. Saat ini, perangkat MATLAB telah menggabung dengan LPX dan BLAS Library, yang merupakan satu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi matriks. Dalam lingkungan perguruan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa dan keilmuan di industri. MATLAB merupakan perangkat pilihan untuk penelitian dan produktivitas yang tinggi, pengembangan dan analisisnya. Fitur-fitur MATLAB sudah banyak dikembangkan dan lebih kita kenal dengan nama Toolbox. Sangat penting bagi seorang pengguna MATLAB, Toolbox mana yang mendukung untuk learn dan apply teknologi yang sedang dipelajarinya. Toolbox ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB atau M-files yang telah dikembangkan ke suatu lingkungan kerja MATLAB untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Area-area yang bisa dipecahkan dalam Toolbox saat ini meliputi pengolahan sinyal, sistem kontrol, neural networks, Fuji Logic, Waffles, dan lain-lain. Kelengkapan pada sistem MATLAB. Sebagai sebuah sistem, MATLAB tersusun dari 5 bagian utama. Default Mid Environment merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu
membantu kita untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini merupakan sebuah Graphical User Interface atau CU, termasuk di dalamnya adalah MATLAB Desktop dan Command Window, Command History, sebuah editor dan debugger, dan Browse untuk melihat help, workspace, files, dan sales page. Yang kedua, MATLAB Mathematical Function Library merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti sum, sin, cos, dan kompleks aritmetik sampai dengan fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti matriks, inverse matrix, eigenvalues, Bessel function, dan phase Fourier transforms. Yang ketiga, MATLAB language merupakan suatu high level matrix atau array language dengan control flow, schematic function, dan struktur atau input, output, dan fitur-fitur object oriented programming. Ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan kedua hal, baik pemrograman dalam lingkup sederhana untuk mendapatkan hasil yang cepat dan pemrograman dalam lingkup yang lebih besar untuk memperoleh hasil-hasil dan aplikasi yang kompleks. Yang keempat, GraphHits. MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dan matriks sebagai suatu grafik. Di dalamnya melibatkan high level function atau fungsi-fungsi level tinggi untuk visualisasi data 2 dimensi dan data 3 dimensi, image processing, emotion, dan presentation GraphHits. Ini juga melibatkan fungsi level rendah yang memungkinkan bagi kita untuk membiasakan diri untuk memunculkan grafik mulai dari bentuk yang sederhana sampai dengan tingkatan Graphical User Interface pada aplikasi MATLAB kita. Yang kelima, MATLAB Application Interface atau API merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah kita tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan MATLAB. Ini melibatkan fasilitas untuk pemanggilan rutinitas dari MATLAB Dynamic Linking, pemanggilan MATLAB sebagai sebuah computational AI, dan untuk membaca dan menuliskan math files. Yang berikut perangkat yang diperlukan. Yang pertama, PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia seperti sound card, mikrofon, speaker aktif atau headset. Yang kedua, sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Langkah percobaan. Pada layar monitor PC, kita mulai MATLAB dengan melakukan double clicking pada sorting ikon MATLAB seperti gambar di samping. Selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti pada gambar di samping. Sedangkan untuk mengakhiri sebuah sesi MATLAB bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, pilih file, exit MATLAB dalam window utama MATLAB yang sedang aktif. Atau cara kedua lebih mudah, yaitu cukup ketikkan type quit dalam command window. Menentukan direktori tempat bekerja. Kita dapat bekerja dengan MATLAB secara default pada directory work ada di dalam folder MATLAB
tetapi akan lebih bagus dan rapi jika kita membuat satu direktori khusus dengan nama yang sudah kita khususkan, Dargombes, atau nama yang lain yang mudah untuk diingat. Hal ini akan lebih baik bagi kita untuk membiasakan bekerja secara rapi dan tidak mencampur program yang kita buat dengan program orang lain. Untuk itu, arahkan pointer mouse kita Anda pada kotak beranda yang ada di sebelah kanan tanda panah ke bawah yang menunjukkan folder yang sedang aktif. Pilih New Directory. Selanjutnya ketikkan Dargombes dan diikuti dengan klik OK. Contohnya seperti gambar di samping. Baik, kita akan masuk pada contoh pembuatan grafik ls dan ll. X sama dengan 0.1.2.10 titik koma enter. ls sama dengan sin dalam kurung x enter. ll sama dengan cos dalam kurung x titik koma enter. Figur enter. Nah, sekarang kita ketik dulu plot dalam kurung x, ls, tanda petik b min line white koma 2 tutup kurung titik koma enter. Gambarnya akan muncul seperti ini. Oke, kita masuk kembali ke sini. Ketik lagi plot dalam kurung x, ll, tanda petik r min, line width, koma 2 tutup kurung titik koma
enter. Ketik lagi X. Mungkin sebelum itu kita masuk dulu ke X label, buka kurung, tanda petik, nilai X, titik koma, enter. Ini dia nilai X nya. Kita X lagi, ketik lagi Y label, dalam kurung nilai LS dan LL, tutup kurung, titik koma, enter. Ini untuk nilai LS dan LL. Lanjut lagi, title, buka kurung, grafik, LS dan LL, tutup kurung, titik koma, enter. Ini untuk grafik LS dan LL. Baik. Untuk penjelasan dari X sama dengan 0.2, 0.1.2, 10, mendefinisikan variabel X dari 0 hingga 10 dengan interval 0.1. LS sama dengan sin X, menghitung nilai LS sebagai fungsi sinus dari X. LL cos X, menghitung nilai LL sebagai fungsi kosinus dari X. Figur membuka jendela grafik baru. Plot X, LS, B min, line weight, 2, membuat grafik untuk LS dengan garis biru. Plot X, LL, R min, line weight, 2, membuat grafik untuk L dengan garis merah putus-putus. X label, Y label, dan title menambahkan label untuk sumbu X, sumbu Y, dan judul grafik. Menambahkan legenda untuk membedakan antara LS dan LI.